Kalau gitu aku mulai aja. Sebelumnya terima kasih banget Bu Nur dan Mas Iman, serta tim Telkom yang lainnya yang udah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Jojo webinar kita kali ini. Dan terima kasih juga para audiens yang udah datang dan register. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu kali ya. Nama aku Filza, tapi bisa dipanggil Vina aja untuk gampangnya. Kebetulan aku marketing producer di Jojonomic. Seperti yang udah kita ketahui, topik kita kali ini cukup menarik, yaitu how digital solutions will help your business in the new normal. Karena kan kita baru banget nih lagi masa transisi pandemi ini, pasti banyak hal yang berubah, entah dari di kerjaan, kehidupan sehari-hari, termasuk dari strategi bisnis ini kan. Jadi ini menarik banget untuk kalian, untuk dipelajari dan diaplikasikan di kerjaan kalian gitu. Nanti para moderator dari Mas Iman dan Bu Nur akan menjelaskan presentasinya selama 20 menit. Oke, kalau gitu aku lanjut. Aku mau ngenalin sedikit speaker kita hari ini, ada Bu Nur. Halo Bu Nur. Bu Nur sendiri adalah Track Digital Service Leader DWS dari Telkom DWS. Hai. Juga ada Mas Iman. Halo Mas Iman. Ya, halo Vina, selamat sore. Sore, dan Mas Iman sendiri adalah VP of Technology di Jojonomic. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, mungkin juga udah pada penasaran nih materi-materi apa aja sih yang akan dibawakan oleh speaker kita. Kalau gitu, Bu Nur, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vina, Jojonomic, Jojo Webinar. Terima kasih banyak udah diundang di sini gitu ya untuk sharing dengan tema How Digital Solution Will Help Your Business in the New Normal. Mungkin sedikit tentang saya. Nama saya Nur Mahmudah Morsi. Saya sebagai Executive Account Manager di Digital Services di Telkom. Pengalaman saya 24 tahun di Telco Industry. Awal-awal saya sebagai account manager, walaupun latar belakang edukasi saya adalah teknik elektro, dan kemudian di strategic management serta global management dari Thunderbird Arizona USA. Sebelum saya di posisi AM, saya sebelumnya juga sebagai VP Marketing di Telin, terus juga sebagai VP Portfolio Development. Harapannya kita bisa saling sharing ya di kesempatan ini, mungkin ada opportunity untuk bisa kita kolaborasikan lebih lanjut. Nah, mungkin teman-teman juga bingung ini, divisi wholesale itu apa sih? Di Telkom kan banyak banget nih, bingung gitu, banyak subsidiary-nya dan sebagainya. Di divisi wholesale service, itu adalah delivery channel yang ada di Telkom khusus untuk interfacing ke other license operator, intermediaries, reseller, maupun juga digital business gitu. Customer kami saat ini ada 213 dengan 9 portfolio, revenue tahun lalu di 15 triliun. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya mau share nih beberapa opportunity yang mungkin bisa membantu teman-teman atau kita sendiri bagaimana supaya digital solusi bisa mensupport bisnis kita di kondisi new normal. Nah, sering banget ya kita udah dengar di beberapa webinar gitu membahas tentang customer mega shift. Nah, ini saya coba ambil cuplikan dari Inventure Knowledge. Terjadi ada 4 perubahan besar gitu di customer. Supaya nanti maksudnya bagaimana kita bisa masuk gitu. Pain point apa yang kira-kira bisa membuat bisnis kita tetap jalan gitu ya. Pertama adalah stay at home lifestyle gitu. Gaya hidup baru, tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing semua di rumah karena adanya social distancing. Yang kedua dari piramida Maslow, konsumer saat ini bergeser kebutuhannya yang tadinya dari puncak piramid, aktualisasi diri, dan esteem, sekarang mulai ke dasar piramid, yaitu tentang makan, kesehatan, keamanan jiwa dan raga. Fokusnya sekarang resources juga semua diarahkan untuk ke dasar piramid ini. Terus go virtual. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari manusia. Mereka beralih menggunakan media virtual dan digital. Nah, ini kenapa mungkin Jojonomic kenapa ngambil tema ini sekarang gitu.
Karena semua serba go virtual. Mungkin yang tadinya terjadi evolusi di digital, gitu ya, sekarang terjadi revolusi. Semua di-push untuk melakukan digitalisasi. Gitu. Terus kemudian keempat, terkait dengan empathic society. Dengan banyaknya korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Nah, dari asumsi 4 customer mega-shift ini yang terjadi, kami coba share, coba menggali pain point di bisnis dan service apa yang terjadi, gitu ya. Pertama adalah mungkin yang terkait dengan consumer. Beberapa audiens di sini mungkin mengalami ya, dengan adanya kondisi stay at home lifestyle, aktivitas home center, diusahakan servis layanan bisa dikonsumsi di rumah. Terus kemudian pengeluaran akan perlu pertimbangan, prioritasnya pada kebutuhan dasar tadi. Terus kemudian melakukan experience dengan virtual atau on distance, menghindari aktivitas kontak fisik. Kalau misalnya tadi ini tingkat kepedulian meningkat dengan saling membantu dan peduli akan lingkungan. Ini yang terjadi di consumer yang harapannya bisa kita jadikan peluang gitu ya, peluang atau bisa bagaimana kita mengatasi pain point ini. Terus yang kedua di enterprises. The enterprises terjadi akibat dari stay at home lifestyle, bisnis proses, culture yang mendukung working in distance. Banyak perusahaan yang belum siap dengan hal ini. Terus kemudian kondisi yang tidak menentu menuntut akan cost efisiensi. Nah, ini juga banyak solusi-solusi yang sekarang lagi dicari bagaimana bisa menekan cost sehingga efektif dan efisien. Go virtual dari sisi enterprise, bisnis yang membutuhkan interaksi fisik harus menyiapkan layanan non-fisik, digital experience. Dan masih banyak enterprises kita belum siap dengan hal ini. Alhamdulillah dengan adanya layanan digital conference, ini sangat membantu ya untuk go virtual terkait dengan meeting-meeting. Nah, empatik sosial dari enterprises, aspek kesehatan, ramah lingkungan, dan sosial menjadi perhatian penting. Karena sakitnya kita bukan berimpact pada kita saja, gitu, atau sakit orang tidak berimpact pada dia saja, tapi impact orang lain bisa berimpact kepada kita, sehingga komunitas yang kita jaga, bukan cuma diri kita, tapi lingkungan juga. Di manufacture gitu. Di manufacture ada pain point terkait dengan industri konvensional belum memiliki analisa dan monitoring proses secara online. Terus kemudian bagi lini manufacture, penyedia kebutuhan sekunder akan terganggu. Karena tadi ya budget udah mulai difokuskan untuk basic need. Nah, pemberlakuan physical distancing memperhatikan ruang dan shift karyawan dalam bekerja sehingga akan terjadi penurunan produktivitas, termasuk juga harus mengatur bagaimana cara kerja, gitu kan. Terus dari sisi industri harus lebih memperhatikan aspek-aspek kesehatan, ramah lingkungan, dan sosial. Ini beberapa pain point yang bisa kami capture terkait dengan consumer, enterprise, maupun manufacturer. Nah, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, peserta webinar gitu ya, banyak yang sudah dilakukan atau diantisipasi menghadapi kondisi new normal ini. Nah, mungkin bisa kita simak video berikut. Harapannya bisa juga mendapatkan inspirasi yang lebih banyak lagi. Silakan. For once, we knew it as the city that never sleeps. And yet, it changes. Today, this is us. A place once vibrant with people living out their purpose, now just an empty street with people reaching for a living. A place once filled with students' ideas, creativity, and inspiration, now empty of hopes and dreams. This is our world today. But someone once said, the Stone Age didn't end because they ran out of stones. It was because someone, somewhere, had an idea. From the Enlightenment and Revolution, great transformations come from creativity. And
it is our responsibility to bring back creativity into our students, our people, our entrepreneurs, scientists, and everyone, to bring back what we once called life. In today's world, internet is a necessity. Some say it is the key to freedom, while some even say it is our basic human right. This is why we provide internet connection that is distributed across our nation to reach everyone and connect everything, everywhere, even in the most rural areas of the country. It is our responsibility to make sure that the flames of creativity are still burning inside all of us. For it's always been us, the Broadband Warriors. We bring the world to your hands. Oke, jadi itu yang beberapa hal kecil yang bisa kami lakukan gitu ya. Mungkin nanti bisa di-share juga teman-teman apa yang sudah dilakukan terhadap kondisi baru ini gitu. Dan memang satu quote yang menurut saya sangat relevan gitu ya, dari Jack Ma yang menyatakan bahwa if you want to grow, find a good opportunity. Today, if you want to be a great company, think about what social problem you could solve. Nah, di sini kita mengajak gitu ya, kira-kira social problem apa yang bisa kita solusikan bersama gitu. Termasuk juga bagaimana digital solution bisa membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Saya share sedikit gitu ya, Telkom memiliki inisiatif terkait dengan Global Digital Hub. Itu Global Digital Hub gitu. Kita coba untuk menggabungkan connectivity, customer, dan konten dalam satu wadah. Kita memiliki yang kita sebut sebagai digital connectivity, digital platform, dan digital services. Jadi di sini, terutama di divisi saya, di wholesale service, itu kita sebagai enabler buat bisnis Bapak dan Ibu. Digital connectivity itu seperti infrastruktur, traffic, data network, internet service gitu ya. Terus mungkin juga teman-teman banyak yang belum tahu nih, kalau Telkom Group memiliki data center, layanan cloud, smart platform. Jadi kalau misalnya ingin ada cloud yang berada di Indonesia, ini pilihannya adalah bisa Telkom. Walaupun Telkom memiliki data center tidak hanya di Indonesia, ada di beberapa negara lain juga di luar. Nah, digital service-nya itu sangat banyak. Gitu ya. Dari smart platform ini, ada vertical industry atau use case yang bisa disolusikan. Mungkin ini gambarannya ya, bahwa dari digital platform dan smart platform, ini berikut adalah digital product yang ada di Telkom Group. Terkait dengan vision, big data, transaksional, IoT atau M2M, security service, termasuk juga business process as a service. Nah, saya tidak akan menyebutkan satu-satu, tapi saya coba untuk menjelaskan mungkin beberapa use case yang bisa menjadi inspirasi untuk solusi bagaimana digital solution bisa membantu bisnis kita di new normal. Use case pertama adalah yang terkait dengan SMS application to person. Nah, SMS E2P ini apa gitu? Mungkin yang paling familiar itu apabila dari perbankan ya. Begitu ada transaksi itu langsung ada pemberitahuan, misalnya kalau Mandiri 3355 gitu. Ini kita mempunyai platform untuk generate seperti itu. Nah, belum lagi SMS E2P ini bisa kita dapat misalnya contohnya seperti e-commerce, terus OTT juga kan, atau yang layanan-layanan aplikasi yang membutuhkan security gitu. Authentication gitu ya. Nah, kemudian bisnis ini pun juga kalau misalnya di kondisi new normal banyak usaha-usaha yang mengalami penurunan gitu ya. Kita ketahui bahwa di e-commerce itu malahan menjadi meningkat gitu kan. Sama juga di telco, kebutuhan akan SMS E2P juga jadi sangat besar gitu, growth signifikan gitu ya. Nah, potensi bisnis ini juga sangat besar sekali, apalagi dengan adanya transformasi digital saat ini gitu. Nah, kami menawarkan skema bisnisnya juga bervariasi.
Ada revenue commitment, ada revenue share, dan volume commitment. Nah, apalagi solusi digital yang mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, tadi kan semua fokus di rumah, jadinya working from home. Ini konten wholesale TV juga bisa kita support, terutama untuk teman-teman yang mungkin memiliki usaha investasi provider, atau memiliki lokasi-lokasi yang eksklusif, mempunyai layanan internet belum ada secara wholesale ya. Kalau kamu bisa untuk perorangan bisa langsung ke IndiHome. Gitu. Nah, mungkin dari tadi saya ngomong terus gitu ya. Ini ada satu use case yang sangat-sangat bisa dipakai untuk teman-teman yang sekarang berbisnis di digital, gitu ya. Yang memiliki layanan aplikasi, di mana fungsi telco biasanya ada harus ada kegiatan fisik di kondisi new normal. Ini udah bisa langsung drag and drop. Layanan ini udah bisa langsung kita pergunakan. Nah, supaya tidak bosan ya dengan saya ngomong terus, mungkin bisa kita pantau video use case terkait dengan new apps. Are you communicating well enough with your customers? Let's see what a typical day of your customers look like. In the age of connectivity, your customers rely on many different communication devices to go through their daily activities. From waking up, commuting to work, online shopping, booking travels and transportation, or even consulting with a doctor, they are using a variety of communication channels to get instant services. Which is why they expect you to connect with them across a variety of devices through their preferred channels. But how can you manage to handle dozens of demands and inquiries when you have a limited number of customer service agents? Plus, having to switch between various communication channels can be overwhelming. NewEpix has the solution for you. We provide a cloud-based communication platform as a service or CPaaS that is rich in API, where you can create programmable voice, messaging, or video. Using our rich API and drag-and-drop tools, you can easily customize real-time communication features onto your existing apps system without wasting time building your own back-end infrastructure from scratch. Have a nice day. Thank you for using NewEpix. So you can reach out to more customers and engage with them further than ever before on the channels they use most by integrating various communication channels into your customer service system. Decrease call center and marketing tools costs by sending important information such as promos, product information, booking details, surveys, or a one-time password through automated voice or SMS broadcast. Save money with our pay-as-you-use service and experiment on building your own communication features with minimal costs. Because NewEpix will always strive to empower you and your customers. Oke, jadi sangat banyak sebenarnya potensi-potensi yang ada di Indonesia gitu ya, bisa kita lakukan sendiri, yang bisa kita manfaatkan bersama untuk kemajuan bangsa gitu ya. Jadi ini tidak semuanya kami jualan ya sebenarnya, ada nanti beberapa solusi-solusi yang kita lakukan for free untuk membantu teman-teman yang sedang menghadapi kondisi new normal. Nah, mungkin selanjutnya adalah yang terkait dengan, nah ini tadi, kami menawarkan ada central dashboard dan digital call center gitu. Nah, mungkin sering ya, karena tadi harus working from home, ada beberapa agent yang harus kerja juga di rumah gitu ya. Ini Sosiomal ini adalah platform omnichannel customer service on cloud gitu ya, yang dapat mengintegrasikan 11 channel dalam satu dashboard. Sosiomal ini juga dapat diakses di mana saja, kapan saja, via internet browser, gitu ya, menjawab chat, email, WhatsApp, dan perintah telepon dari rumah dengan mudah. Sosiomal juga dapat menyesuaikan SLA masing-masing user dan memudahkan user dalam memantau produktivitas agent. Nah, ini kami punya paket khusus, offering for free, apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan platform ini, tentu saja yang ada ini ya produk dasarnya gitu ya, yang match dengan untuk support kondisi new normal. Nah,
dengan adanya harus social distancing gitu ya, ini juga kami support terkait dengan digital signature. Ada produk kami yang bisa mengintegrasikan platform request for signature, signing workflow management, in-app chat room, termasuk juga biometric authentication. Terus kemudian tadi dengan adanya kita tidak bisa traveling dan sebagainya, ini ada juga solusi virtual reality, augmented reality. Ini bisa menjadikan alternatif dengan kondisi sekarang, gitu ya. Misalnya ada layanan yang memerlukan visualisasi suatu tempat, gitu, sehingga ini bisa dimanfaatkan buat mensolusikan masalah tidak bisa traveling dan sebagainya. Termasuk juga kalau misalnya nanti ada perusahaan yang ingin mempresentasikan produknya lebih bagus. Nah, buat teman-teman yang di HR, mungkin dengan kondisi sekarang, semua requirement untuk hire orang gitu kan semua mungkin dilakukan secara online ya. Nah, kami juga memiliki solusi yang bisa support nih terkait dengan employee profiling. Employee profiling ini kita bisa memahami aplikan gitu ya dengan melihat kondisi sosial media mereka. Kita olah big data terkait dengan sosial medianya sehingga akan efektif, efisien dari sisi waktu dan bisa mendapatkan benar-benar kandidat yang match dari sisi value maupun non-academic insight-nya. Selanjutnya, ini mungkin teman-teman yang di perbankan gitu ya, perlu layanan telco scoring gitu. Nah, ini kita bisa melakukan pengecekan terkait dengan aktif subscriber-nya, nomor telepon yang didaftarkan itu aktif, terus lokasi rumahnya, terus lokasi kerjanya gitu ya. Ada beberapa insight yang bisa kita berikan gitu terkait dengan payment behavior, payment type, channel programnya, length of stay, internet use-nya, berarti kan nanti ke daya belinya gitu ya, average revenue-nya, itu juga ID verification. Ini sangat mudah karena ini digital solusi, jadi itu hanya integrasi melalui API. Nah, ini nih yang sekarang lagi marak sekali gitu ya. Big data bukan cuma dari teks, bukan dari data-data gitu ya, tapi ini big datanya dari image, dari foto, dari video. Nah, ini kita punya video analitik, di mana unstructured data itu bisa kita olah menjadi struktur data. Kita juga memerlukan nih absensi dengan face recognition, karena kita udah nggak mau lagi kan pakai fingerprint, jadi cukup dengan muka gitu ya, kita tahu oh ini si A, si B masuk kantor apa enggak gitu ya. Kemudian juga crowd estimation, termasuk juga crowd anomali. Kalau misalnya jadi sesuatu itu bisa kita langsung real time responnya. Terus kemudian yang biasa di lalu lintas itu juga ada untuk tahu plat nomor ya. Banyak sekali yang bisa dipakai, termasuk juga face demografi, bisa tahu ini laki, perempuan. Gitu. Jadi dalam satu lokasi cukup dengan masang video analitik, itu data-datanya bisa langsung di-scroll. Oke, mungkin terakhir gitu ya. Ini paparan awal kami, tapi kalau misalnya ada keperluan yang bisa kita support, ataupun juga audiens sekalian dari Jojonomic Webinar memiliki ada solusi-solusi yang bisa kita kolaborasikan dengan Telkom Group, kita sangat welcome. Bisa kontak di nomor ini ya, bisa dengan saya ataupun bisa dengan Mas Puji. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Mbak Tina. Wah, terima kasih Bu Nur. Keren banget loh tadi video-videonya. Aku sampai, wah ini yang bikin siapa sih? Benar-benar keren banget, sampai ada yang chat juga bilang kalau videonya keren banget. Kalau gitu aku lanjut ke Mas Iman, saya persilakan. Terima kasih Vina, selamat sore rekan-rekan, teman-teman, dan para partisipan dalam webinar ini. Saya mungkin mau perkenalkan diri dulu, nama saya Iman Suherman, mungkin saya share screen ya, presentasi yang saya akan tampilkan dalam webinar kali ini. Mungkin kalau ada yang pernah ikut sebelumnya, mungkin udah kenal, tapi kalau memang belum, lebih baik saya perkenalkan diri dulu. Ini topiknya sama ya dengan Ibu Nur. Ini terima kasih banget, tadi saya juga dengerin seksama, ini Bu Nur punya presentasi luar biasa ya, memang produk Telkom ini banyak banget, dan ini sangat mendukung banget ya buat new normal. Dalam hal ini saya mungkin akan bicara yang sedikit lebih generik ya, mengenai gimana sih bisnis atau company bisa
menerjunkan bisnisnya dalam kondisi new normal. Sebelum saya maju lebih lanjut, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Iman Suherman, ini ada nomor telepon saya. Ini nomor Australia, mohon maaf, tapi bisa ditelepon mau pakai WhatsApp boleh, atau pakai FaceTime ya, atau telepon langsung kalau memang perlu boleh. Saya juga ada LinkedIn di situ dan email office saya. Jadi sejak 2020 ya, sebetulnya COVID-19 ini memang menyerang industri, terutama bagian transportasi udara dan juga transportasi darat dan juga travel ya, termasuk bisnis pariwisata telak banget gitu ya. Jadi sebelumnya saya bekerja di Qantas Airlines ya, kalau memang tahu ini adalah BUMN pemerintah Australia, seperti Garuda lah ya. Saya mau bicara kurang lebih seperti Garuda. Dan ini saya kerja sejak dari tahun lalu dan pemerintah Australia ternyata menerapkan sistem lockdown ya. Jadi kami tidak boleh terbang sama sekali. Jadi saya stop bekerja sejak 2020 dan saya join VP of Technology di Jojonomics sejak Maret 2020. In fact, sampai saat ini saya masih bisa keluar nih dari Australia karena boardnya ditutup sampai tahun depan. Jadi saya presentasi masih dari Sydney. Sebelumnya juga sejak 2014 ya, saya bekerja di Department of Health Australia sampai 2019 sebelum saya pindah ke Qantas Airlines. Dan mungkin saya nggak lama Ibu Nur ya pengalamannya, saya kurang lebih hanya 20 tahun, cuma saya nggak tulis semuanya di sini, kalau nggak nanti tapi bosen. Dari sisi pendidikan terakhir saya alhamdulillah sempat belajar di Macquarie University, dapat Master of Information Technology. Dalam hal ini saya mau highlight ya, jadi apa sih new normal itu? Karena kan orang sekarang menggadang-gadangkan new normal nih, kita mulai start new normal, kita mulai kerja lagi, oh corona udah berakhir, ada yang bilang begitu, oh ini corona ini konspirasi nih sebenarnya, nggak ada namanya corona, orang sakit kok dibilang corona, ini pada orang cuma sakit stroke, ada sakit batuk, semua dibilang corona, ada orang mikir begitu juga ya, dan ada orang bilang, oh ini ada konspirasi pemerintah aja atau konspirasi dari masyarakat dunia bikin supaya perekonomian kacau dan supaya ada negara-negara tertentu yang mengambil keuntungan. Nah, dalam hal ini saya mau coba highlight ya, sebenarnya new normal ini apapun pemikiran orang ya tentang konspirasi, kayak tentang corona yang telah menghancurkan bisnis atau tentang bahkan kembali bekerja, stop berasumsi bahwa kita akan bekerja seperti cara dulu lagi, tidak akan terjadi. Itu yang saya ingin highlight. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita bekerja normal, datang ya jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4 atau sesuai jam kerja, itu akan sama seperti itu lagi yang terjadi saat ini. Arti memang tetap bekerja ke kantor, tapi cara bekerjanya berbeda, lingkungan kerjanya berbeda. Kalaupun memang tidak bisa ke kantor, bekerja dari rumah ya. Ada juga yang bekerja 3 hari seminggu, ada yang bekerja 2 hari seminggu, dari rumah atau dari kantor, dan sebagainya. Jadi itu tidak pernah kembali seperti dulu lagi. Dan saya yakin banget tidak akan kembali seperti dulu lagi dalam waktu dekat. Jadi kalau orang mikir kita akan kerja sibuk lagi kayak dulu lagi, melayani customer atau melakukan bisnis seperti normal, itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi dalam waktu dekat. Jadi tadi saya ada share satu artikel sebelum kita mulai. Nah itu ada beberapa bisnis-bisnis yang kemungkinan akan bangkrut ya, atau kemungkinan akan merugi besar apabila berpikir bahwa cara bekerja akan sama seperti dulu lagi. Nah, bagaimana nih cara berpikirnya berarti ya yang harus dirubah. Jadi kita mulai berpikir bagaimana caranya kita untuk mengorganisasikan kerja kita dalam sistem distributed workforce. Karena kalau dalam bisnis ya, apalagi kalau memang Bapak Ibu ada yang menjadi pemimpin dalam organisasi ya, manajer ataupun kepala divisi, itu kan tentu memiliki anak buah banyak ya, memiliki pekerja banyak. Bagaimana cara mendistribusikan pekerjaan dengan efisien? Kalau dulu mungkin kita bisa ada meeting face to face, kalaupun memang sekarang meetingnya dirubah dengan Zoom meeting ya atau online meeting, tetapi juga masih ada kendala bagaimana cara dapat melakukan micromanager biasanya ya. Ada juga yang company memilih untuk micromanager, mengawasi dan selalu melihat bagaimana progres anak buahnya secara berkesinambungan ya, tanpa membuang-buang waktu atau tanpa seperti makan gaji buta ya. Orang kita nggak tahu karena semuanya online kan, atau kalaupun kita nggak ketemu face to face, gimana cara mengawasinya. Nah itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mempercepat. Jadi setelah kita berpikir, oh ini nggak akan sama lagi nih, dan sebenarnya ada benefitnya. Benefitnya adalah bahwa cara bekerja atau berkolaborasi ini bisa dipercepat dan secara lebih fleksibel,
dan secara lebih akuntabel. Nah, bagaimana nih mengatasinya? Saya ada highlight di sini ada 5 poin ya. Yang pertama adalah ini poin-poin tersebut yang saya highlight di sini adalah poin yang berhubungan dengan digital solution requirements ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya untuk membuat workflow automation. Jadi workflow automation ini dalam hal ini saya highlight adalah melakukan otomasi untuk proses-proses yang berulang. Jadi kadang-kadang orang datang ya, ini saya mohon maaf kalau mungkin ada menyinggung 1-2 hal, audiens kalian. Kalau misalnya kita datang absen terus baca koran misalnya, atau kita mengerjakan tugas-tugas menial atau administrasi, terus makan siang, terus kita mungkin istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, terus kerja lagi administrasi, terus pulang. Nah itu repetitive task ya. Jadi repetitive task tersebut itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Kenapa? Karena itu hal-hal yang seperti itu bisa diotomasi. Dengan adanya new normal, tentunya kita tidak mungkin mengerjakan hal seperti itu lagi secara terus-menerus. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal lain yang sebenarnya bisa diefisienkan. Termasuk untuk dalam kerja dalam tim, dalam sistem produktivitas, bagaimana caranya supaya tim lebih produktif, supaya bisa kerja dengan bisnis yang lebih baik, dan supaya bisnis bisa mendapatkan opportunity yang lebih besar, ya. Dan bagaimana supaya menjadi compliant atau standarisasi untuk seluruh bisnis, gitu ya. Nah, itu saya akan jelaskan lebih lanjut nanti dalam slide berikutnya. Itu adalah workflow automation. Hal kedua yang saya mau coba highlight di sini ya, yaitu meeting efisiensi. Jadi ini yang saya lihat trennya, dan juga di beberapa company setelah menerapkan new normal adalah meeting yang kurang efisien. Karena apa? Kalau dulu, misalnya datang ke ruang meeting ya, saya datang, kita meeting setengah jam, kita harus sudah keluar. Kenapa? Karena ruangannya mau dipakai orang lain, gitu kan? Atau misalnya sejam sudah keluar, ruangan mau dipakai orang lain. Nah, sekarang nggak bisa nih. Kenapa? Karena meetingnya pakai Zoom. Misalnya Zoom berbayar gitu ya, atau meetingnya pakai Google Meet ya, atau pakai Microsoft Teams gitu, atau apapun lah ya meetingnya. Meetingnya itu kan berbayar atau meetingnya unlimited. Jadi kita bisa meeting seharian ngomong, ada orang cuma duduk doang, yang maksudnya duduk tuh cuma dengerin doang, malah nanti bosnya lagi meeting, dia mute video, mute audio, terus dia pergi aja makan-makan, jalan-jalan, atau kemana-mana, masa bodoh gitu ya, jadi nggak efisien meetingnya. Nah, ini juga saya harus highlight nih di sini. Kenapa kita harus ada meeting efisiensi? Karena kalau nggak, seharian bisa meeting, debat kusir, at the end, kita nggak tahu nih apa yang kita bahas dalam meeting tersebut. Nah, ini penting banget. Dalam new normal ini, kita harus penting untuk membuat meeting kita jadi lebih efisien. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga ini acap kali terjadi, dan ini berhubungan banget sama solusi dari Ibu Nur ya, yang tadi menawarkan atau memberi video tentang Telkom ya, Telkomsel juga, itu penting banget karena ada beberapa hal yang menghambat proses new normal ini, baik dalam soal meeting ataupun bekerja kolaborasi, yaitu network congestion. Jadi network congestion ini, aduh videonya putus-putus, aduh suaranya kayak robot gitu ya, aduh kalau jangan dikasih video deh, kalau kasih video nanti semuanya jadi drop gitu. Nah, itu gimana nih cara mengatasi network congestion? Kapan saat yang tepat untuk kita mulai meeting? Kapan saat yang tepat kita mulai share video? Kapan saat yang tepat kita mulai kerja kolaborasi, baik secara online dengan teman kerja ataupun secara struktural dengan task management gitu ya? Nah, itu perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Dan yang berikutnya saya mau highlight di sini adalah effective communication. Jadi effective communication ini gimana sih cara kita bertukar ide ya? Kadang-kadang dulu sebelum new normal ya, masih di kantor, kita datang, kita ketok-ketok meja atau kita ketok-ketok ruangan teman gitu ya, atau rekan kerja, kita bilang, saya mau diskusi dong, mau nanya ini gimana ya cara bikin ini. Nah, sekarang setelah ada new normal, mungkin kita masih bisa ketok-ketok, tapi tetap jaga jarak ya. Dan kadang-kadang yang diketoknya nggak ada lagi working from home, gitu kan. Kita nggak bisa langsung ngobrol secara langsung. Akhirnya apa yang terjadi? Komunikasinya jadi nggak efektif. Kalau misalnya orang biasa kerja 8 jam sehari, karena misalnya komunikasi nggak efektif, tengah malam masih dihubungin, masih ditelepon, kadang-kadang kita meetingnya juga nggak jelas, kapan kita meeting, kapan kita diskusi, kapan kita kerja, gitu kan. Kalaupun kita ketemu, kita diskusi, diskusinya mungkin ngalor ngidul gitu ya, jadi nggak efisien gitu. Jadi efisien atau effective communication ini penting banget ya, sebagai requirement untuk digital solution. Dan yang paling terakhir adalah ini yang paling penting, yaitu measurement tool. Jadi dari 5 poin yang saya highlight di sini, ini adalah tolak ukurnya, KPI-nya gitu ya, atau OKR-nya gitu ya. Bagaimana cara melihat apakah kita company ini
moving toward efisiensi atau enggak. Karena tadi saya highlight yang sebelumnya ya, new normal phenomenon, ini kita berusaha ya, kita seize the moment. Saat ini memang ada COVID-19 ya, terjadi ini suatu istilahnya fenomena yang sangat berat banget ya di seluruh dunia. Tapi bagaimana caranya memanfaatkan atau membalik keadaan yang sulit ini menjadi lebih baik. Jadi caranya kita harus meningkatkan produktivitas kita. Jadi perlu ada tools-nya. Baik, saya akan highlight ya, saya akan diskusikan. Mungkin saya nggak punya banyak video kayak Ibu Nur tadi, karena di sini kita coba highlight secara lebih detail aja mungkin dari sisi diagram. Yang pertama adalah workflow automation. Jadi workflow automation ini di sini kita coba highlight ya. Ini mungkin sedikit bicara tentang produk Jojonomic, karena kebetulan kami ini bergerak di bidang HR management, dan juga Jojonomic memiliki set of tools ya, yang mungkin orang tahunya kalau browsing Jojonomic itu pasti HR solution gitu ya, ngelihatnya oh ini payroll HR system, ini kayaknya hanya untuk ngurusin gaji doang, ngurusin absensi, ngurusin lain-lain. Padahal sebetulnya kita punya banyak banget produk ya yang kita bisa jelaskan di sini, tapi saya coba highlight berhubungan dengan 5 poin yang tadi saya diskusi, yaitu workflow automation. Jadi workflow automation ini kita membuat proses ya, business process management system. Bagaimana caranya setiap company kan memiliki proses flow masing-masing ya, baik itu manufacturer atau company bergerak di bidang jasa atau company bergerak di bidang produksi, yang tadi saya bilang manufacturer atau company bergerak di bidang pendidikan dan lain-lain. Jadi setiap company itu punya proses. Bagaimana mulai dari task, menerima order atau work order, bagaimana membagi tugas untuk masing-masing individual, seperti saya tadi bilang micro task ya, atau kalau memang manajemen menginginkan micromanager ya, bagaimana cara mengawasi pekerjaannya, bagaimana cara melihat individu tersebut apakah dia sudah check in untuk absensi dan progress update-nya bagaimana dari task yang diberikan ya, dan secara keseluruhan bagaimana project achievement atau personal development-nya bisa dilihat itu dalam workflow automation. Kita punya produk ya, kita mulai set dari produk suite kita ya, atau Jojonomic Pro, itu mulai dari Jojo Form, di mana kita mulai inisialisasi project kita, project approval untuk project kita. Setelah project didapatkan, setelah dapat approval untuk project tersebut, ini sebagai contoh ya dalam project management, kita breakdown ya project itu menjadi micro task di dalam Jojo Task. Ini berkesinambungan dalam Jojonomic Pro, dan dalam Jojo Task ini kita mulai filling the time sheet ya di dalam Jojo Times untuk melihat atau mengukur progres dari masing-masing individual atau task atau subtask yang dibuat, dan akhirnya kita review dalam Jojo Form. Ini salah satu contoh untuk efisiensi kerjaan. Jadi yang sebelumnya pekerjaannya manual job yang semuanya ditulis dalam, meskipun sudah pakai digital ya, pakai Microsoft Excel atau bahkan pakai SharePoint ya, atau pakai sistem lain yang sudah digital, tapi kadang-kadang itu kan tidak berkesinambungan secara langsung satu dengan lainnya, sehingga track record-nya itu agak sulit ya, kalau melihat progresnya harus, oh buka program ini dulu, lihat program ini, lihat program yang lain, dan sedangkan kalau menggunakan workflow automation dengan sistem Jojonomic ini, semuanya integrasi dalam satu aplikasi, bahkan bisa lihat langsung di mobile app-nya Jojonomic Pro. Bisa di-download ya di App Store atau Google Play. Berikutnya adalah meeting efficiency. Jadi tadi seperti yang saya bilang, meeting efficiency ini seperti apa sih? Kita kan mau meeting ya, baik di kantor ya, atau meeting secara virtual melalui online. Saya nggak berusaha untuk membandingkan secara langsung dengan Zoom ya, tapi kami memiliki beberapa kelebihan. Jadi meeting kami ini menggunakan platform yang kami buat sendiri yang dinamakan Jojo Meet ya. Jadi meeting efisiensi ini sebagai contoh, mungkin rekan-rekan atau teman-teman audiens di sini bisa juga lihat produk lain di luaran yang kurang lebih mungkin memiliki fitur yang sama. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah meetingnya ini adalah very secure ya. Kita menggunakan SSL TLS 1.2, HTTPS 1.2, dan juga kita menggunakan ES256-bit encryption. Jadi ini yang digunakan oleh government dan juga militer ya di luar negeri. Jadi meeting ini seluruhnya in the cloud ya. Jadi in the cloud artinya private cloud, dan juga kita bisa taruh di Telkom ya, seperti tadi Bu Nur punya solusi Telkom Cloud, itu secure dan ada di Indonesia juga, dan juga bisa taruh di luar negeri di cloud di AWS contohnya supaya lebih aman. Dan meeting ini juga kita memiliki room management, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kita punya recording juga, kita punya speech to text, kita punya auto notulensi juga untuk room tersebut, kita punya
attendance system untuk melihat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, dan lain-lain. Dan bahkan kita juga bisa memiliki face recognition dalam meeting dalam proses development untuk melihat apakah legit nih ya, yang meetingnya ini ngantuk atau enggak, yang meetingnya ini masih tetap terjaga atau enggak. Nah, jadi supaya kita aware ya, jadi nggak bisa orang yang kabur-kaburan tuh kayak tadi saya bilang. Dan berikutnya adalah network congestion clearance strategy. Jadi karena terkadang ya ada orang yang seperti balik lagi saya highlight tadi masih bekerja secara tradisional dalam sistem digital dalam new normal ini. Jadi artinya apa nih? Artinya mereka menginginkan pengawasan melekat ya, apalagi kalau perusahaan-perusahaan ada yang menerapkan pengawasan melekat ini artinya mereka pengen progresnya. Ini saya balik lagi ya ke yang poin nomor 1 tadi, produk-produknya. Tapi dalam hal ini apabila kita tidak melakukan strategi untuk mengatur network congestion dengan baik, kalau misalnya seharian kita meeting, seharian kita telepon, seharian kita pakai internet, akhirnya networknya congest ya, kita nggak bisa kerja apapun lagi karena internet kita habis bandwidth-nya terpakai gitu kan. Apalagi kan ada fair usage policy ya, misalnya ada beberapa produk yang mungkin saya nggak perlu sebutkan namanya, kalau setelah pakai berapa jam gitu ya, dalam sebulan itu networknya langsung drop. Nah, itu yang kita nggak mau ya. Jadi network congestion strateginya itu bagaimana caranya beforehand. Produk-produk Jojonomics seperti Jojo Form ya, itu kita sudah digitalize beforehand ya. Artinya produk-produk sistem itu di-download secara offline, dibuka programnya tanpa harus menggunakan internet secara berkesinambungan. Jadi pada saat kita melakukan submission, baru internetnya digunakan untuk submit data. Dan itu pun bisa dilakukan secara offline. Untuk produk Jojo Times ya, ini juga mobile attendance ini, nah kan biometric absensi itu akan dilihat wajah kita dibandingkan dengan sistem yang di server, dan juga dia akan melihat lokasi kita ada di mana. Kalau kita lokasinya dalam poin-poin yang mungkin diizinkan oleh perusahaannya, ini tergantung kembali lagi kepada kebijakan perusahaan, ada yang memang harus kerja di kantor, ada yang harus kerja di rumah, dan bisa menggunakan mobile attendance ini, dan ini juga bisa berjalan secara offline. Jadi misalnya kita nggak ada data, kita scan foto kita, begitu datanya ada, itu dalam sistem sudah secara secure dia capture kapan nih kita attendance dilakukan, sehingga tidak bisa main curang ya, di scan terus saya rubah aja jam di ini saya nih, jam di handphone saya supaya absensinya nggak terlambat. Nah itu nggak bisa karena kita langsung menggunakan NTP protokol untuk dicek dengan network yang ada di internasional sehingga jamnya itu akurat walaupun sistem networknya tidak jalan ya, internetnya mungkin lagi ada gangguan seperti itu. Terus kita juga memiliki mobile timesheet and tasking management dalam Jojo Task ya, ini untuk membagi tas-tasnya. Ini juga kembali lagi untuk mengatasi network congestion ini, Jojo Task ini bisa dibuka secara offline ya di mobile device ataupun di komputer melalui web browser, sehingga task management itu bisa dilihat dan orang yang melakukan pekerjaannya, baik pekerjaan secara fisik atau pekerjaan digital, mereka bisa selalu refer kepada timesheet dan task management yang sudah di-set di dalam Jojo Task dari pihak manajemen perusahaan. Jadi itu dari atas ke bawah ya. Dan yang terakhir adalah untuk mengawasi seluruh alur bekerjanya dari sistem yang kami buat ini, kita memiliki Jojo Dashboard. Jadi Jojo Dashboard ini berguna baik bagi pihak manajemen ataupun bagi pekerja. Kenapa manajemen bisa melihat overall secara helikopter view seluruh progres atau seluruh pekerjaan yang sudah berlangsung dalam perusahaan, dan kita memiliki sistem AI ya untuk predictive analytics. Jadi kita bisa lihat kira-kira kalau misalnya tiap-tiap pegawai progresnya sebesar ini, misalnya sehari bisa menyelesaikan 10-20 pekerjaan, ini prediksinya untuk pekerjaan sebanyak ini, seluruh proyek misalnya ada 1.000 pekerjaan ya yang harus dipekerjakan, itu berapa lama nih kira-kira? Kalau misalnya saya rubah jenis pekerjaannya sedikit aja seperti ini, prediksinya bagaimana nih ke depannya? Jadi analisisnya langsung terlihat tanpa harus menunggu sampai proyek berakhir. Jadi dari sisi manajemen bisa diubah. Nah ini mungkin bisa dilihat secara offline juga untuk mengatasi network congestion tersebut. Dan yang berikutnya adalah poin nomor 4 ya, effective communication.
effective communication ini seperti tadi saya sudah jelaskan, kita punya Jojo Meet ya. Jojo Meet ini kita punya mobile application-nya dan juga web application, karena untuk pihak luar kan kita nggak harus memaksakan seperti Zoom ini kan kita harus download ya, install Zoom-nya. Ada orang, saya nggak mau install apapun, takut nanti kena virus atau takut saya nggak percaya nih, nanti tahu-tahu nanti dia curi data saya. Nah, orang kan banyak yang curiga, apalagi Zoom udah terkenal ini ya, kita lucu aja ini kita conference pakai Zoom, tapi saya ngejelek-jelekin Zoom, bukan maksud itu. Maksudnya banyak banget berita tentang Zoom yang mengambil data privacy orang, data rekening dan lain-lain. Dan ini effective communication Jojo Meet ini kami jamin tidak akan bisa mengakses data pribadi Bapak Ibu sekalian untuk keperluan meeting face to face. Tapi misalnya nggak bisa nih meeting face to face, kita juga menyediakan fasilitas Jojo Chat. Nah, ini bukan chat biasa ya. Jadi kalau orang mikir, oh ini yet another chat application, jadi kayak WhatsApp gitu ya, atau kayak Slack gitu, atau kayak Microsoft Teams gitu ya, cuma chatting doang. Ini kolaborasi. Jadi sistem-sistem seperti yang sebelumnya saya bilang ya, seperti Jojo Times ya, Jojo Form, Jojo Dashboard, Jojo Attendance, segala macam itu yang kami sudah sebutkan tadi di awal, progresnya dan update-nya bisa diinformasikan melalui Jojo Chat. Dan Jojo Chat ini juga secara otomatis akan memberikan pop-up notification, sehingga bagi pihak manajemen itu seperti layaknya chatbot ya. Tadi Ibu Nur juga menjelaskan dari Telkom ada fasilitas chatbot. Nah, kita juga memiliki fasilitas yang sama nih di Jojo Chat. Jadi kita bisa komunikasi dengan sistem tanpa harus buka sistemnya, kita dengan menggunakan chatting sistem kita aja nih di Jojo Chat. Jadi ini lebih fleksibel dan lebih berguna saya rasa untuk orang yang lagi sibuk nggak sempat buka banyak-banyak aplikasi. Jadi bisa chatting dengan rekan kerja, dengan atasan, dan juga dengan sistem secara langsung untuk melihat progres. Dan yang terakhir ya, apa nih measurement tool? Nah, tadi saya sempat singgung sebentar tentang Jojo Dashboard ya, yang kami miliki, di mana Jojo Dashboard ini untuk melihat progress report dari pekerja ataupun dari keseluruhan dari sistem atau progress report dari task yang sudah diselesaikan. Nah, apa poin utama ya menggunakan measurement tool ini? Karena kan orang ini kan dashboard aja ya. Orang kadang-kadang dashboard itu kalau terlalu clutter ya, terlalu banyak informasi juga orang nggak dapat poinnya apa. Nah, dashboard yang kami buat di dalam Jojo Dashboard ini very unique. Jadi ini very flexible ya. Jadi kalau mungkin pernah lihat Tableau ya atau proses dashboard lainnya yang biasa dipakai untuk keperluan survei dan lain-lain, itu kan dinamis ya. Dinamis artinya bisa dirubah chartnya, bisa di pivot table ya, bisa dicari tarik datanya. Saya mau gabungkan data ini dengan data ini dengan data ini. Nah, keluar tabelnya. Nah, itu kan eksklusif ya, sepertinya, oh ini sistemnya mahal nih, karena saya harus tarik dari seluruh data. Nah, kalau di Jojonomic ini kami menyediakan konvergensi ya dari seluruh data yang ada, secara otomatis kami generate default dashboard yang tampilannya seperti dalam slide ini. Tapi tidak menutup kemungkinan saya mau ubah juga dashboard. Saya mau lihat siapa sih orang yang kerjanya nggak efisien. Saya mau lihat siapa sih yang untuk divisi ini yang kerjanya kurang artinya dalam arti pekerjaannya bagus tapi mengerjakan proyek ini berapa banyak pegawai mengerjakan satu proyek, berapa banyak pegawai mengerjakan proyek yang ini. Nah, itu dia bisa melakukan alokasi pegawai dengan cepat kalau diperlukan. Dan juga yang paling penting adalah ada sistem prediksi tadi. Jadi ada sistem warning. Ini sepertinya grafik sales penjualan. Bagaimana caranya supaya bisa ditingkatkan? Nanti ada di situ ya. Jadi kita ada istilahnya, saya kasih disruption seperti ini dengan atau menambah jumlah pegawai mengerjakan ini, apakah akan meningkatkan produktivitas? Karena nggak selalu ya dalam satu proyek kita tambah jumlah orang akan menaik produktivitasnya, bahkan kadang-kadang kontraproduktif ya, karena orang akan semakin banyak mengeluh karena pekerjaannya semakin susah, harus mengajarin orang itu. Dan yang paling penting adalah setiap pegawai itu kita measure ya dalam ini sebagai resources. Jadi resources artinya memiliki dollar points ya. Jadi berapa sih alokasi ini dari sisi manajemen ya, alokasi yang kita spend ya project ini dari sisi man days, berarti kita memiliki sekian jumlah orang yang harus bekerja, sekian jumlah orang yang di-charge kepada company, berapa berbanding dengan income yang kita terima. Jadi misalnya proyek ini nilainya sekian miliar, sedangkan jumlah manusia yang bekerja dalam waktu 6 bulan untuk menghasilkan proyek tersebut
lebih besar dari itu, berarti kan nggak efisien. Jadi dari awal pihak manajemen bisa menilai nih, oh ini, atau waktunya harus dipercepat, atau sistemnya harus dibuat lebih efisien. Nah, seperti meminjam bahasa Ibu Nur tadi, apa pain point-nya ya? Pain point-nya dari project ini kira-kira di mana yang kira-kira ngabisin waktu terlalu banyak. Contohnya seperti ini ya, total mandate, jadi tas-tas yang lebih kecil dijalankan dalam sprint-sprint yang lebih besar, lebih banyak, jumlah tim yang lebih distributed, sehingga pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan menjadi lebih terukur. Nah, ini 5 poin ya yang tadi saya highlight. Kembali lagi, yang terakhir adalah measurement point. Jadi ini kembali seperti tadi, workflow automation, meeting efficiency, network congestion clearance strategy, communication, dan measurement tool. Dan yang terakhir, apa sih yang ingin dicapai dengan highlight pada 5 poin tersebut? Karena at the end sebenarnya yang kami ingin capai adalah 3 level of work conciseness. Jadi ini seperti lihat ya di heading di atas saya ini adalah the future of work ya. Jadi bagaimana future of work yang kita inginkan? Ini sejalan banget dengan Jojonomic punya strategi ya, karena Jojonomic berusaha bagaimana caranya supaya kita bekerja lebih efisien. Kita nggak mau kerja tradisional, kita nggak mau kerja menial job, kita nggak mau kerja itu aja, kita nggak mau kerja secara continuity, mengerjakan hal yang sama secara terus-menerus, yang boring, sehingga at the end kita sendiri juga merasa, saya nggak berguna buat company, karena apa yang saya kerjain sebenarnya bisa diotomasi pakai robot. Seperti itu. Level ya, yang paling rendah, misalnya ini bukan berusaha merendahkan rekan-rekan sekalian, tapi level yang paling bawah dalam bekerja secara kesadaran ya, yaitu bekerja untuk hidup dan merasa aman. Jadi ada orang pikir, saya kerja yang penting saya bisa makan. Nah itu adalah, menurut kami, adalah level yang paling bawah. Apa? Saya hanya bekerja ketika saya disuruh. Kalau saya disuruh, nggak apa-apa deh saya bekerja, yang penting saya bisa hidup, saya bisa makan. Nah, itu yang ingin kita rubah paradigmanya. Kenapa? Manusia ini adalah makhluk yang sangat kreatif dan sangat pandai ya. Jadi manusia memiliki nalar dan memiliki pemikiran yang bisa dikembangkan lebih dari itu gitu. Jadi kita nggak mau kita hanya bekerja pada saat kita disuruh. Lalu kita bagaimana cara meningkatkannya? Mulai dirubah pola pikirnya dari bekerja untuk hidup atau bekerja untuk bertahan hidup atau disuruh, menjadi bekerja untuk memiliki. Jadi work for esteem and self-belonging ya. Jadi bekerja untuk mulai mengisi job description saya. Jadi nggak cuma sekedar been told ya. Been told artinya job description saya apa? Job description saya ini sebagai misalnya sistem analis. Ya, berarti saya mulai dong melakukan sistem analis, nggak hanya begitu disuruh untuk analisa sistem baru saya kerjain. Enggak, sebelum disuruh saya udah tahu ini kerjaan saya harus mulai kerjakan. Seperti itu ya. Nah, ini berhubungan juga dengan new normal. Kenapa? Kalau kita nggak mulai mengarah ke seperti itu, company di dunia ini sekarang ini dalam kondisi krisis, terus terang aja. Jadi banyak company melakukan restrukturisasi, redundancy, ya, layoff karyawan, dan lain-lain. Kalau orang itu harus disuruh dulu baru bekerja, itu adalah kandidat yang paling mudah untuk dibuang ya dalam satu company. Jadi kita nggak mau itu terjadi. Jadi kita harus bekerja untuk mengisi job deskripsi saya apa, sesuai nggak dengan job deskripsi saya. Nah itu level yang kedua yang menurut Jojonomic yang harus dinaikkan ya, dari bekerja dari disuruh bekerja untuk mengisi job description. Nah level yang paling tinggi yang menurut kami adalah yang terbaik ya dalam satu perusahaan adalah bekerja dengan passion ya. Passion itu bekerja dengan bekerja untuk kesuksesan. Kesuksesan siapa? Kesuksesan saya sebenarnya, bukan company. Kenapa? Karena kesuksesan saya adalah kesuksesan company juga gitu loh. Jadi kalau misalnya saya bisa sukses, company juga akan sukses. Kenapa? Karena saya bisa membawa nama company saya menjadi lebih baik. Dan pada saat bekerja di level yang tertinggi ini untuk dengan passion ya, dengan bahasa Indonesia saya kurang tahu apa translation yang paling tepat ya, tapi menurut saya dengan passion ini company itu bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja semuanya itu passionate gitu ya. Orang yang bekerja itu semuanya merasa memiliki perusahaan. Yang bekerja itu merasa, oh saya bagian dari perusahaan. Saya harus memajukan perusahaan. Kenapa? Karena pada saat level tersebut, itu tidak ada batasan lagi. Saya nggak merasa, oh saya terbatas dengan ruangan, saya terbatas dengan teknologi, saya terbatas dengan orang-orang yang harus saya bekerja. Nggak ada itu, nggak ada batasan ruangan dan nggak ada batasan waktu. Bukan berarti kerja 24 jam, enggak. Maksudnya batasan waktu itu, saya berpikir, oh saya mengerjain ini besok aja deh. Hari ini saya nggak punya kesempatan. Padahal kalau kita pikirkan, kenapa nggak kita kerjain hari ini? Karena saya masih fresh nih pikirannya. Saya bisa langsung kerjain, saya langsung efisienkan, karena toolsnya foto ada semua kan kita berikan ya dalam
Jojonomic contohnya ya, sistem yang dibuat ini. Juga Ibu Nur juga memiliki infrastruktur ya pendukung dari sisi Telkom juga yang bisa digunakan. Jadi dengan kata lain adalah kita berusaha ya sebisa mungkin ini dari sisi pribadi dan juga sisi company ya dari Jojonomic, kita berusaha untuk memanfaatkan COVID-19 ini ya untuk mempercepat future of work. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi dari awal, bahwa kondisi dunia ini tidak akan kembali ke hal yang sama lagi. Kita tidak akan mungkin bekerja seperti dulu lagi. Saya berani yakin ngomong ini karena banyak sekali orang yang masih belum sadar bahwa COVID ini merubah seluruhnya. Tapi kita lihat dari sisi positif, selalu orang Jawa ya selalu ngomong, selalu ada untungnya. Nah, apa untungnya? Untungnya itu membuka mata kita lebar bahwa ada cara bekerja yang jauh lebih efisien, lebih baik memanfaatkan digital untuk menyambut new normal, agar kita bekerja tanpa terbatas oleh waktu, tanpa terbatas oleh tempat. Tapi kita bisa bekerja di mana saja, kita bisa bekerja secara efisien, bahkan kita bisa bekerja walaupun kita berada di kampung halaman, nggak perlu harus kembali ke kota misalnya. Kalau misalnya Jakarta dianggap red zone, ya nggak perlu harus kembali ke Jakarta. Seperti saya ada di Sydney, saya bisa bekerja tanpa terbatas waktu, walaupun sekarang misalnya sudah malam, saya bisa bekerja pagi pada saat orang Jakarta kerja malam, gitu. Nah, itu seperti itu. Ini adalah respon ya terhadap future of work yang kami highlight sehubungan dengan new normal yang sudah mulai diterapkan di Jakarta saat ini, terutama dalam mengantisipasi dampak COVID-19 ini. Mungkin dari sisi saya sudah cukup 20 menit, saya rasa mungkin kita mulai bisa tanya-jawab barangkali, Vina. Oke, thank you banget Mas Iman atas penjelasannya. Oke, kalau gitu aku mau lanjut ke sesi Q&A ya. Pertanyaan pertama nih ada dari Salomo Depi. Bagaimana efisien sistem absensi dan meeting marketing agar dapat mendukung kemanuan perusahaan di era pandemi COVID-19 ini? Mungkin dari Bu Nur dulu boleh menjawab, lalu disambung oleh Mas Iman. Oke, terima kasih. Ini Mas atau Bapak atau Ibu Salomo Depi ya? Jadi gini, ada perusahaan memang mewajibkan hadir fisik misalnya gitu ya. Ada perusahaan yang lebih kepada riset oriented. Nah, kalau yang dilakukan beberapa perusahaan, anggap saya Telkom ya, itu kita boleh work from everywhere gitu ya. Jadi sangat inline dengan kondisi new normal gitu ya. Absensi kita berdasarkan di aplikasi. Jadi seperti solusi Jojonomic tadi bagus banget ya. Jadi apa yang ingin dicapai mungkin dalam waktu kurun tertentu bisa jadi di breakdown sampai ke per hari, sehingga dari absensi itu sampai ke apa harus dicapai oleh setiap pekerja itu bisa dilakukan gitu loh. Sehingga efisiensi sistem sistem absensinya semua bisa terpantau gitu. Tidak harus berada di kantor, berada dimanapun bisa terdeteksi. Nah, dengan fungsi-fungsi Telkom pun kita harus memberitahu kita berada di mana, karena kondisinya bukan kondisi normal ya. Karena kondisinya saat ini adalah kondisi kita dalam di pandemik gitu. Sehingga keberadaan kita di area merah, di zona orange, kuning atau hijau itu mempengaruhi. Karena akan ada reminder bahwa kita berada di zona merah, kita berada di zona hijau gitu. Jadi sistem absensinya itu selain harus online, juga ada informasi keberadaan kita gitu. Nah, terus kemudian bagaimana meeting marketing agar dapat mendukung kemauan perusahaan. Nah, marketing mungkin kaitannya dengan bagaimana kita memprospek leads kali gitu. Nah, di era digital ini kayaknya bukan cuma kita yang takut ketemu, tapi target market kita juga takut ketemu kita gitu kan. Bahkan kebetulan saya juga di marketing nih. Di kondisi ini malah sangat lebih mudah untuk mendapatkan leads kalau saya ya. Sangat mudah. Karena orang bahkan memiliki waktu bisa full tanpa dikurangi dengan mobilitas, dengan di perjalanan dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi menurut saya sih dengan sistem yang Jojonomic tawarkan tadi itu sangat bisa mendukung efisiensi, juga kemudian dibantu dengan support telco, kita bisa memastikan bahwa orang itu benar ada di lokasi yang diinginkan, terus kemudian bisa mendeliver apa yang menjadi task dia, gitu. Kemudian juga dari sisi mendapatkan leads bisa secara digital. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Mas Iman. Udah jawab semua nih
ya, saya kebagian sedikit aja, tapi nggak apa-apa. Jadi efisiensinya memang benar banget yang Bu Nur bilang tadi ya, dari sistem leads. Kalau di kami kita punya Jojo CRM ya, Jojo CRM ini juga otomatis mulai dari integrasi dengan menggunakan API ke CMS atau kepada front end web aplikasi ataupun dengan media channel-channel marketing online lainnya, itu secara otomatis masuk ke dalam Jojo CRM ya, dan Jojo CRM ini secara otomatis juga leads-nya didistribusikan melalui Jojo Chat ya kepada marketing frontier yang ada di depan ya. Jadi mereka langsung tahu nih, oh leads-nya berhasil, ini dapat nih project-nya atau kliennya atau dan lain-lain. Itu sangat efisien ya. Jadi mulai dari integrasi ke notification ya kepada para marketer online itu membantu untuk kemajuan bagi perusahaan. Itu penting banget. Dan yang kedua adalah sistem absensi. Jadi efisiensi sistem absensi ini seperti ini, karena kan terus terang ya, apalagi untuk marketing ya, absensi ini bisa dibilang namanya marketing itu bisa kerja 24 jam ya, karena tidak terbatas seperti Bu Nur tadi, ruang dan waktu. Ada klien yang nggak mau ketemu, gimana cara ketemunya, entah dia harus online atau entah telepon, atau mungkin kalau ketemu di jam-jam yang tidak biasanya gitu, nggak mungkin dong ketemu fisik gitu ya. Jadi kita menggunakan Jojo Chat atau Jojo Meet ya, atau bahkan WhatsApp juga nggak masalah kadang-kadang. Tapi bagaimana cara supaya efisien? Nah ini absensinya juga dikondisikan. Jadi di Jojo Nomic ini kita punya sistem absensi berdasarkan perhitungan jam kerja ya. Jadi ada orang yang mungkin perusahaan, ini kembali lagi kepada setup perusahaan. Ada perusahaan yang memang mengharuskan orang kerja dalam jam kerja normal, jam 9 sampai jam 5 misalnya, atau jam 8 sampai jam 5 gitu ya, tergantung perusahaannya. Dan ada juga yang mengharuskan bekerja sekian jam dalam sehari. Jadi mungkin harus 8 jam dalam sehari, mungkin mulai kerjanya pagi banget atau kerjanya siang, yang penting mencukupi ya untuk bekerja sebanyak itu. Dan waktu bekerja sebetulnya tidak hanya berpengaruh kepada produktivitas, karena ada orang kerja 8 jam tapi nggak menghasilkan apa-apa. Nah, ini balik lagi ke marketing system. Kita punya sistem CRM kita, itu akan link langsung. Jadi kita bisa ketahuan orang ini bekerja sekian, menghasilkan lead sebanyak ini, berbanding dengan orang yang mungkin bekerja lebih sedikit, tapi leads-nya lebih banyak sebetulnya. Nah, mana yang lebih efisien? Jadi di situ kita bisa lihat rate marketingnya itu lebih tinggi untuk orang-orang tertentu dari sisi sistem, karena bekerjanya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi untuk perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti untuk ingin tahu produk Jojo CRM dan Jojo Chat serta Jojo attendance ini dari pihak marketing kami ya, yang akan follow up begitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Erwin Nasution. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Nur. Pertama, tentang employee profiling yang ditawarkan oleh Telkom. Apakah hal tersebut tidak melanggar privasi pelamar? Dan kedua, bagaimana Telkom memantau karyawannya agar tetap produktif dan aman saat bekerja? Silakan Bu Nur. Terima kasih Mas Erwin Nasution. Jadi employee profiling yang ditawarkan oleh Telkom apakah tidak melanggar privasi pelamar gitu. Pertama, biasanya pelamar kan sekarang kita tambah ya satu parameter. Mereka harus mencantumkan sosial medianya gitu. Berarti secara sadar mereka sudah men-share gitu sebenarnya. Terus kedua, sumber data yang kita ambil adalah data-data yang memang secara sengaja oleh pelamar itu di broadcast karena di sosial media. Jadi tentu saja tidak melanggar privasi pelamar gitu. Walaupun biasanya kita minta tuh mereka tidak keberatan untuk kita lakukan cross check. Walaupun dari sosial media nanti ada informasi yang linkage dengan yang lain gitu. Secara sadar mereka approve gitu untuk privasinya kita teliti gitu ya. Terus kedua, bagaimana Telkom memantau karyawan agar tetap produktif dan aman saat bekerja. Mungkin mirip sama yang pertanyaan pertama tadi ya. Kalau di Telkom memang semua harus melakukan absensi di pagi dan check out. Kita ada check in dan check out. Di check in itu isinya kita harus menginformasikan kondisi kesehatan kita bagaimana, kondisi keluarga bagaimana, kita sekarang mengambil bekerja di rumah, bekerja di office, atau bekerja di satellite office, gitu. Itu ada pertanyaan itu, gitu. Nah, terus kemudian pada saat kita check-in, itu langsung dapat pop-up pemberitahuan bahwa yang check-in itu berada di lokasi hitam, orange, atau hijau.
Nah, begitu keluar marknya itu, nanti ada instruksi dari kantor. Itu di dynamic ya, tergantung dari kondisi yang mana, yang harus diantisipasi, reminder untuk karyawan apa yang harus dia lakukan gitu terkait dengan kondisi lingkungan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tadi produktif. Nah, dalam 1 hari itu kita harus submit objektif kita apa, activity kita apa. Itu pada saat check-in dan pada saat check-out kita report apa yang sudah kita lakukan, realisasinya dan resultnya seperti apa. Termasuk juga tadi kolaborasinya kemana saja yang akan di-linkage-kan dengan karyawan yang lain. Itu yang dilakukan di Telkom. Oke, kalau gitu aku lanjutin pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Iman nih, dari Mas Antonius Ronald. Ya. Bagaimana sistem mengetahui bahwa user yang ikut di dalam meet-nya dan valid? Dan tadi disinggung akan ada biometric recognition. Biometrik apakah yang digunakan ke depannya? Apakah itu sidik jari atau iris scan, Pak? Terima kasih. Silakan Mas Iman. Iya. Bagus banget nih pertanyaan Pak Ronald ya, Pak Antonius Ronald. Ini terima kasih nih pertanyaannya, karena tadi saya sempat mau jelasin, tapi takutnya terlalu kayak jualan ya. Tapi poinnya sebenarnya memang produk kita nih bagus banget Pak, karena terus terang saya dari sisi teknologi ini juga menerapkan sistem yang sama ya, kurang lebih digunakan di luar negeri, dan produk yang kita buat juga memiliki core functionality yang integrated dengan sistem kami yang lain. Jadi sistem attendance kami sebagai informasi itu menggunakan biometric face recognition. Jadi artinya pada saat kita lakukan absensi ya, kalau di kantor kan kita absensi harus menggunakan sidik jari ya, ada. Sedangkan Jojonomics sudah selangkah lebih maju. Absensi kita menggunakan sistem namanya cermin ya. Jadi cermin itu orang cukup jalan aja ke arah cermin itu, dan itu secara otomatis akan terscan fotonya, wajahnya ya, dibandingkan dengan foto yang ada di database. Kita akan bandingkan secara otomatis dan melihat tingkat persentase kemiripannya. Jadi orang tersebut kan secara natural ya, bisa tumbuh jenggot, bisa tumbuh kumis, bisa rambut panjang, bisa pakai topi, tapi itu ada perubahan-perubahan secara natural. Nah, yang saya mau highlight di sini itu adalah sistem biometric recognition menggunakan artificial intelligence atau machine learning. Jadi artinya apa? Setiap perubahan dalam wajah kita secara berkala itu mesin akan mendeteksi dan melakukan justification terhadap kondisi wajah kita. Jadi kalau sistem ini bisa mendeteksi apakah orang ini mungkin yang karena ya mohon maaf setelah corona banyak makan jadi tambah gendut gitu ya, pipinya tambah cabi. Nah seperti itu apakah orang yang sama atau enggak? Sistemnya akan tahu, oh ini memang secara nggak drastis kan, namanya orang tambah cabi langsung secara drastis nggak mungkin dia makan bakpao taruh di pipi gitu kali ya. Atau kalau enggak orang tiba-tiba tambah jenggot secara panjang secara mendadak juga nggak mungkin, setelah beberapa kali akan tumbuh secara bertahap. Nah, seperti itu. Jadi sistem yang sangat sama tersebut kita gunakan juga dalam kita punya Jojo Meet ya, atau kita sistem meeting online. Jadi para audiensnya kita saat ini masih dalam proses development, tapi kami akan rilis segera, bisa dideteksi apakah orang tersebut adalah orang yang benar attend dalam meeting ini. Karena saya yakin banget Zoom belum bisa melakukan ini, juga dengan Google Meet atau lain-lain. Karena ini kan meeting ini yang kami tawarkan adalah business to business ya. Jadi bukan untuk audiens secara normal ya, atau public. Business to business ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Ada imposter nggak? Ada orang nggak yang kira-kira datang, masuk, menyerupai kita, atau pura-pura pakai nama kita, masuk dan mencuri data perusahaan, rahasia perusahaan. Nah, itu dengan biometric face recognition ini, dengan blink recognition, kita bisa lihat ini foto doang, atau ini beneran orang, atau ini video, gitu ya. Nah, itu dengan, kalau di kantor kita ada namanya floor projection ya. Floor projection ini tuh men-scan wajah secara 3D untuk melihat apakah ini orang yang sama atau enggak. Tapi kalau di sistem kita bisa mendeteksi dari videonya ya, dari beberapa sudut pandang apakah ini orang yang sama atau enggak. Jadi nggak perlu pakai iris scan lagi Pak, karena iris scan itu kan harus menggunakan kamera tertentu ya. Kalau meeting kan kita nggak mungkin kita taruh kamera di dalam handphone tersebut. Jadi menggunakan biometric face recognition plus dengan sistem machine learning untuk mendeteksi perubahan orang tersebut, itu sudah cukup. Seperti misalnya Bapak pakai iPhone gitu ya, itu untuk mendeteksi face recognition ini sudah untuk melakukan recognition bahwa orang tersebut adalah orang
yang berhak untuk mengikuti meeting yang diundang. Begitu kurang lebih jawaban dari saya. Oke, aku lanjutin pertanyaan selanjutnya ini untuk Bu Nur. Pertanyaannya pakai bahasa Inggris nih Bu, dari Mas Rudi Salam. What is included in the cloud service and how much it costs to be able to get cloud service from Telkom? And what guarantees provided for our data are safe if you use Telkom's cloud service? Silakan dijawab, Bu Nur. For the cloud services, we have infrastructure as a service as a default, Pak. Anything as a service by request. And how much is it? It's depend on current laws. It's depend on the package. But our current laws, internet as a service, is 400,000 per month. Default internet infrastructure as a service includes CPU, memory, network, internet access. And the benefit is we have eyeball all Indonesian mobile operator, also for the Telkom Group eyeball. Sebagai penyelenggara data center Indonesia, tentu kita tunduk pada Undang-Undang ITE, Pak. NPP 71 tahun 2019 tentang data elektronik. So we say Indonesia Cloud. Terus kemudian bagaimana bisa value apa apabila menaruh di cloud Telkom Cloud. Salah satu yang menjadi benefit tambahan adalah tadi yang saya sampaikan bahwa Global Digital Hub gitu ya, bahwa Telkom memiliki inisiasi untuk meletak seluruh konten baik yang ada di domestik maupun yang di global dalam satu tempat. Sehingga dari sisi customer experience ini sangat bagus karena posisinya dekat dengan end user gitu. Itu benefit lain yang tidak dimiliki oleh cloud provider yang lain. Oke, Bu Nur, terima kasih. Ini juga Mas Rudi Salam juga bertanya ke Mas Iman. How does Jojonomic guarantee that our data is safe if you use the service? Pertanyaannya agak sama ya. Mungkin Mas Iman juga boleh menjawab, silakan. Yeah, it's a good question actually, Pak Rudi Salam. It's a very honor for us to explain that we are having ISM compliant to 27001. So that ISM compliant is to guarantee that we are managing the information and security management system in our system is completely secure. So the thing is, we have a protection from security level end to end. Basically, from the very moment people register into our product inside our system, we performing dereferencing of user information. So that means when you register into our system, we never store the same information of your date of birth, your name, and your other personal identification in the same database or in the same system. That means if for some reason one of the data got leaked to public, it's meaningless for everybody because it's only content list of date of birth, for example. Whose date of birth is nobody because there's no people name, email address associated with that. It's just reference to some unique random ID, and that random ID is very unique. It's around 32 characters by using standard GUID version 4. That is as governed by ISM compliance. So we are very strict managing that one. That means the data will be securely dereferencing into multiple data. And we also not using like single traditional relational database system. We also using the cluster NoSQL data storage, where one of the data is not sitting in the same data center with the other data. In fact, it's not even server or in the same infrastructure. Everything is using microservices. So this is from the technical perspective. So that means your data will be distributed across different systems, and your data will be secure enough to not getting caught by a hacker or not getting leaked. Will be no issue. E-commerce, they have a million of records because foolishly, if you see on the connection, when the system API happen in the front end, as like when you're browsing through the e-marketplace, see actually your data is past the what's that called, the JSON payload of information between front end and back end, and with that mechanism, because the data
if it happened to be distributed to the front end, because we have to display some people name and something, it will be into separate API calls, because we cross services. Each of the API call will have its own payload, which is linked through the random unique ID that valid for temporarily. Because if it's linked to public, the next time you hit the API, the ID will be different. I think I hope this action, but I'm very happy if we can like discuss in our company. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Koni Wisnu. Apabila konsep kerja digital tersebut diterapkan di suatu perusahaan, maka akan sangat efektif dan efisien, dan itu berarti akan terjadi pemangkasan karyawan secara signifikan karena kualitas SDM di masing-masing level dan bagian tidak sama. Pada kenyataannya, ada karyawan-karyawan yang sebenarnya hanya sekedar figuran di perusahaan. Bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Baik, saya mungkin mau highlight lagi ke slide presentasi saya. Mungkin saya share sekali aja. Mohon maaf kalau sudah lihat tadi, semoga nggak bosen ya. Jadi ini jawabannya, ini slide yang saya share ini. Jadi banget ini pada saat webinar sebelumnya juga banyak kurang lebih sama ya nadanya, karena banyak orang yang mulai ketakutan nih, terutama kita terapkan sistem ya, mulai ketakutan, aduh berarti nanti saya siap-siap dipecat nih karena semuanya bisa diotomasi. Nah, jangan berpikir seperti itu namanya kita tidak berpikir untuk meningkatkan kualitas. Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah wadah ya, atau adalah momen yang tepat untuk meningkatkan level of work conciseness. Jadi artinya apa? Bagaimana kita mengupgrade diri sendiri? Karena terus terang ya, kalau kita berpikir maju, tidak meningkatkan kemampuan diri, atau bukan kemampuan ya, mungkin ada beberapa orang yang merasa saya kemampuannya segini, tapi tidak memanfaatkan cara berpikir yang lebih maju. Bagaimana caranya saya bisa pekerjaan sesuai dengan job description saya, dan bahkan bekerja lebih dari itu, maka dengan kata lain ya tentu akan kena ya redundancy pasti gitu ya. Jangankan Bapak Koni atau siapa yang bertanya di sini, saya juga ya terus terang kena redundancy. Dan saya misalnya kalau saya harus keluar, tapi adalah sistem yang tidak memungkinkan. Jadi armada pesawat tidak bisa terbang. Karena apa? Karena COVID-19. Contohnya. Jadi bagaimana caranya lalu? Apakah saya punya pengalaman, contohnya bekerja di luar negeri selama hampir 20 tahun, saya gunakan pengalaman tersebut untuk membangun sistem yang lebih baik. Bagaimana menggunakan skill saya untuk bekerja. Mungkin yang tadinya hanya sebagai karyawan bisa jadi pengusaha, atau yang tadinya karyawan biasa menjadi manajer dalam perusahaan, atau menjadi karyawan subject matter expert dalam perusahaan. Karena kita memiliki passion, ya, kita memiliki skill yang ternyata secara nggak langsung dibutuhkan oleh company tersebut kalau kita bisa menonjolkan. Kalau kita terlalu introvert, selalu tidak mau seperti terlihat menonjol di company, di perusahaan, dalam pekerjaan saya, gitu ya. Mungkin orang nggak akan tahu, tapi kalau kita menerapkan sistemnya, balik lagi, ini bukan berarti saya nggak pro sama orang-orang yang agak antisosial ya, tapi kalau kita menerapkan sistem, orang-orang yang mungkin tidak bisa menonjol dalam perusahaan, mungkin bisa menonjol dalam sistem. Kenapa? Karena bekerjanya ternyata rajin, ternyata bekerjanya cepat, bekerjanya efisien, tapi mungkin nggak kelihatan. Tapi dalam sistem, di dashboard yang kami buat ya, dalam sistem Jojo Dashboard ini, dalam measurement tool, terlihat ternyata progresnya paling tinggi di antara karyawan yang lain. Oh, berarti jangan khawatir akan kehilangan pekerjaan, justru malah nantinya begitu. Banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang bisa kita bahas ya, cuman mungkin waktunya kurang mencukupi. Kalau memang sekarang mungkin barangkali Ibu Nur ingin. Oke. Ini karena sebenarnya waktu kita udah habis, tapi karena masih banyak pertanyaan, aku pilih 3 pertanyaan lagi kali ya. Ini spesial untuk webinar kali ini. Pertanyaan selanjutnya dari Bayu Hendra. Ada tidak produk koneksi Telkom yang mobile bisa untuk akses di daerah terpencil dengan peralatan yang tidak terlalu besar? Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya, gitu ya. Jadi sangat betul, gitu ya. Telkom sebagai BUMN ini berusaha untuk bisa merich sampai ke pelosok, gitu. Nah, mungkin kalau misalnya jaringan mobile yang ada sampai ke daerah-daerah yang tidak menguntungkan untuk narik jaringan, kayaknya hanya Telkom, gitu. Nah, kemudian dari daerah-daerah terpencil itu sampai akses ke end user,
ini kita lagi mengembangkan adanya yang kita sebut connectivity IoT. IoT sebagai network gitu ya. Jadi apabila jaringan GSM tidak tercover, itu kita leverage dengan IoT connectivity. Itu Pak. Jadi saat ini di daerah Irian Barat itu sudah dideploy, menyusul di Kalimantan, pedalaman Kalimantan, serta beberapa di Sumatera. Mungkin kalau Pak Bayu punya spesifik lokasinya, mungkin bisa nanti diinfokan ke kami dan requirement-nya seperti apa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana integrasi dengan tanda tangan digital? Bagaimana tingkat keamanan tanda tangan digital? Mungkin dari Mas Iman juga boleh. Pertanyaan berikutnya. Ini sejalan dengan tadi Ibu Nur juga sempat presentasi ya, dari Telkom sebenarnya ada produk untuk sistem tanda tangan digital. Mungkin nanti Bu Nur bisa jelaskan lebih lanjut tentang produknya, tapi saya di sini hanya menjelaskan tentang teorinya ya, tanda tangan digital. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru ya, kalau di luar negeri selama saya bekerja di sini, saya terus terang ya, saya pindah-pindah perusahaan, beberapa kali pindah, saya membuka rekening bank, saya melakukan, bahkan saya beli apartemen juga ya di sini, saya membeli mobil dan lain-lain, saya tidak pernah namanya tanda tangan di atas kertas ya. Jadi seluruhnya itu digital signature over here. Jadi orang tanda tangan digital itu cukup kita acknowledge ya, kita tik, kita oke, itu berlaku secara hukum untuk dianggap sebagai sistem acknowledgement yang sah. Artinya sebagai pembeli atau kita sebagai penjual, kita telah melakukan transaksi secara digital dan diatur dengan hukum, dan transaksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan apabila ada kasus atau dispute di kemudian hari. Nah, metodenya macam-macam. Kalau mungkin di Indonesia orang masih terbiasa tanda tangan menggunakan tanda tangan hitam di atas putih, menggunakan tinta basah, menggunakan cap, ya mungkin untuk tahap transisinya ke dalam tanda tangan digital itu mungkin perlu mimicking ya, atau perlu menggunakan mekanisme yang mirip seperti itu, bisa menggunakan iPad atau menggunakan telepon, handphone maksud saya, di layarnya kita bubuhkan seperti tanda tangan jari atau tangan kita secara digital, dan itu akan divalidasi oleh beberapa produk Telkom juga ada untuk melihat apakah tanda tangan ini tidak dengan data yang tersimpan di dalam database-nya. Nah, mungkin Ibu Nur bisa jelaskan lebih lanjut mengenai itu. Terima kasih Saudara Ba gitu ya. Jadi memang berbeda tadi, kalau Mas Iman kan biasa kerja di luar, sudah digitalisasi itu udah sangat familiar gitu ya Mas. Jadi memang digital signature ini kita ada beberapa security yang kita lakukan gitu. Pertama misalnya ada secondary untuk authentication dengan SMS, misalnya masuk ke handphone yang memberikan tanda tangan atau melalui email, atau bahkan sampai ada yang face recognition untuk proof bahwa itu memang tanda tangan dia. Terus yang kedua adalah badan penyelenggara digital signature sendiri itu di Indonesia itu kan ada di audit dari otoritas sertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dan juga ada sertifikasi ISO 27001 tahun 2013 ya, di sertifikasi tentang keamanan manajemen informasi. Terus juga yang tambahan adalah yang lagi kami kembangkan adalah selain tadi adanya authentication, juga kita lagi menerapkan tadi dengan biometric iris. Nah, bahkan kalau untuk perusahaan kita membuat ada semacam digital materai bahwa ini benar orang ini mewakili suatu perusahaan dan punya otoritas untuk menandatangani. Jadi itu beberapa use case yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih Mas Iman dan Bu Nur. Ini pertanyaan terakhir karena mengingat waktu kita sebenarnya sudah habis. Pertanyaannya itu adalah menurut Bapak dan Ibu, kira-kira saat ini sistem remote from home untuk bekerja apakah memberikan impact yang meningkat, dan solusi apa yang bisa digunakan perusahaan terkait sistem koordinasi ataupun evaluasi karyawan? Silakan mungkin Mas Iman dulu. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir, jadi saya sekaligus mau kasih tips ya. Kadang-kadang kan orang awal-awal semangat ya namanya work from home. Oh hebat nih kita bisa liburan terus ya di rumah. Mikirnya liburan terus, kerjanya nggak ke kantor gitu, bisa di rumah doang gitu. Tapi akhirnya banyak orang yang terjebak ya setelah mulai working from home atau remote from home atau bahkan working from anywhere.
seakan-akan nggak ada batas waktu nih. Jadi orang kerja bisa jadi doang karena bos kapanpun bisa message kita karena dianggapnya kita lagi kerja gitu ya. Nah, kita bisa sibuk nggak kepalang karena nggak ada jam kerja tepat dan juga nggak ada sistem manajemen yang kerja yang tepat gitu ya. Jadi sebetulnya ada tips-tipsnya kalau mau bekerja, kita usahakan secara sehat ya. Bekerja itu artinya bukan berarti kita tidak mau diganggu saat di luar jam kerja, karena kadang-kadang ada hal-hal emergency atau fleksibel, kita bisa taruh nama kita dalam rostering system, kapan saat kita bersedia untuk diganggu atau bersedia untuk hal-hal yang di luar jam kerja dilakukan, kapan kita juga standby untuk emergency case, dan emergency case juga kita nggak yang tiap hari emergency, berarti artinya nggak emergency ya. Nah, kapan kita yang bekerja secara jam kerja normal. Nah, intinya adalah sebetulnya kalau ini saya awal-awal minggu lalu juga saat saya pertama kali bertemu Ibu Nur juga kita sempat bahas nih, udah remote working ini sebenarnya lebih efisien loh. Kenapa? Dalam sehari ini kita bisa meeting 3-4 kali. Sedangkan kalau kita misalnya nggak remote working, itu baru pergi dari satu tempat ke tempat lain sudah habis waktu di jalan sejam 2 jam, balik lagi sejam 2 jam. Sehari maksimum 2 meeting udah selesai, udah kecapean. Habis waktu di jalan. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan remote working ini berguna banget. Kenapa? Karena dari meetingnya lebih efisien, kerjanya lebih efisien, chattingnya lebih efisien, waktunya juga bisa lebih efisien. Pekerjaan yang butuhkan waktu di jalan, belum lagi kemacetan dan kesibukan lain-lain, dan juga konteks switching yang berkali-kali karena harus bertemu dengan orang-orang banyak. Kita bisa fokus, kita bisa billing, bisa bikin ini self mode, saya lagi fokus ganggu, stop semua, saya mau kerja, fokus selesaikan, baru saya move ke task berikutnya. Nah, itu di Jojonomic berguna banget kita menggunakan sistem Jojo Task tadi. Jadi kita bisa fokus kerja satu tanpa disruption sampai selesai, kita punya efisiensi bekerja dan produktivitas kita dalam Jojo Dashboard yang sudah digunakan untuk measurement tools. Jadi kurang lebih seperti itu tipsnya, dan juga sekaligus sedikit menyelipkan produk-produk Jojonomic, jangan bosen ya, karena terus terang saya pribadi baru kerja berapa bulan di sini, saya udah merasakan banget nih, berguna banget produk-produk Jojonomic ini untuk produktivitas. Baik, mungkin Bu Nur boleh disambung. Oke, jadi Telkom pernah memsurvei gitu ya terkait dengan from home ini efektif atau tidak. Di pertama adalah karyawan merasakan efisiensi dari sisi waktu, itu mereka bisa efektif menggunakan waktunya. Memang jadi terasa excited juga, sebagian ada yang langsung darah tingginya kumat, tapi overall 80% dari yang disurvei menyatakan memilih work from home gitu. Memang mungkin tergantung dari jenis pekerjaan kali ya, tapi majority kalau yang di Telkom menyatakan 80% memilih work from home. Dan ternyata dari sisi kinerja pun banyak yang hasilnya lebih bagus gitu. Dan saya sekarang merasa ya, sebulan terakhir ini saya switch work from office, work from home, tapi majority saya work from office. Kalau biasanya di rumah work from home itu saya bisa sehari sampai dengan 7-8 meeting gitu ya. Terus bisa ketemu dengan customer lebih banyak. Di kantor paling tadi benar cuma 1 atau 2. Dan biasanya kan kalau kita meeting online itu langsung to the point, terus apa handicapnya langsung kita to the point gitu terhadap meeting. Tapi kalau pas begitu di kantor, walaupun social distancing, kita ngopi-ngopi, naik dulu, ngobrol mana, jadi waktunya lebih panjang gitu. Jadi kalau menurut saya sih sistem remote from home ini, apalagi didukung dengan sistem untuk monitoring pekerjaan dan kinerja, itu sangat bagus. Jadi kenapa juga saya mau join di webinar ini, karena ngelihat sistem Jojonomic juga sangat bagus untuk mensupport itu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ima dan Bu Nur. Saya pun juga setuju banget dengan sistem remote working ini, benar-benar jadi irit waktu, jadi yang harusnya kita berangkat macet-macetan di jalan bisa dipakai untuk kerja di pagi hari, udah bisa mulai kerja, dan yang tentunya irit ongkos ya Bu ya. Oke, karena ini sebenarnya pertanyaan udah kita tutup. Mungkin sebelum saya tutup, dari Mas Iman ada yang mau di-mention, lalu langsung dilanjuti oleh Bu Nur. Terima kasih ini kepada seluruh partisipan ya, saya luar biasa ya ini. Bahagia sekali ada 112 orang partisipan di sini yang menunjukkan animonya ya, semangat untuk mengikuti webinar besarnya. Semoga kita masih bisa
berkolaborasi lagi di kemudian hari nantinya. Baik, terima kasih. Boleh dilanjuti oleh Bu Nur? Oke, terima kasih Jojo Webinar gitu ya. Saya sangat senang sekali dapat ilmu baru dari Mas Iman, terus kemudian dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah semangat untuk bisa survive di kondisi saat ini, bahkan lebih maju, baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai karyawan atau sebagai owner perusahaan gitu ya. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi dan bisa lebih baik lagi untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur dan Mas Iman sekalian. Terima kasih. Terima kasih juga tim Telkom. Dan terima kasih juga para audiens yang udah datang. Kalau gitu aku tutup aja. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya atas waktunya. Sampai bertemu di next webinar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat sore. Bye. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih Mas Herman. This is Ted. He's the chief. And these are his team members. When working remotely, Ted still needs to manage his team's attendance. Luckily, he has JoJo Times. Not only that, with JoJo Times, Ted can easily keep track of team productivity. Especially when he needs a work update, JoJo Times can increase team productivity by 100%. It seems everything is going well. Sometimes, Ted has to handle the toughest client. But JoJo Times makes it easier to have everything under control. At the end of the day, JoJo Times helps summarize all project and performance reports. It gives the client confidence to finally seal the deal. JoJo Times, the future of work. Now's the time to request leave. How about some relaxed time in Waikiki Beach?